Ya Kak Nirina, ini soal konfirmasi soal agenda sidang tadi nih, hasilnya seperti apa sih Kak? Dan infonya Kak Nirina juga nggak bisa bergabung nih, dan via online. Itu alasan kenapa Kak? Iya. Oke, sebentar, ngaca dulu. Oke Kak. Oke. Eh, tadi itu memang apa namanya? Memang kan sebenarnya harusnya menjadi sidang pertama. Nggak tahu ya mau dibilangin sidang pertama apa enggak. Ternyata yang kemarin kita datengin itu adalah sidang ketiga mereka. Jadi kalau misalnya hari ini hitungannya ya dihitung lagi berarti kan hari keempat ya buat buat Nirina pribadi, karena Nirina juga masih mikir apakah Nirina perlu kuasa hukum atau mewakili diri sendiri gitu kan. Nah, tapi ternyata untuk mewakili diri sendiri tuh uh lumayan ya, Hmm. ribet gitu usahanya. Ya ada surat ini, harus datengin ke sini, diketahuin itu gitu. Makanya jadi hari ini I don't know how, pokoknya intinya tadi sih sebenarnya ada perwakilan ya, tapi entah gimana belum bisa masuk. Mungkin karena kita belum dihitung sebagai pihak ya, pihak yang turut tergugat gitu. Jadi hari ini, nggak berhasil masuk masuk ke sidangnya maksudnya. Terus, ya itu, belum juga dimasukin sebagai para pihak gitu. Jadi, mudah-mudahan di berikutnya ya, apakah merekanya juga yang belum siap juga nggak ngerti sih, karena mereka kan juga perlu memenuhi persyaratan-persyaratan juga gitu. Makanya mungkin belum dibuka untuk umum. Berarti nanti agenda selanjutnya untuk umum juga Kak? Jadi gini, katanya sih ini akan dilakukan secara online. Di satu sisi alhamdulillah karena kan berarti mudah-mudahan bisa digabungin dengan beberapa ya maksudnya dengan kegiatan kita gitu kan. Jadi, jadi hitungannya berikutnya itu tanggal 24, iya tanggal 24 mudah-mudahan udah bisa dikasih linknya, udah bisa gabung. Nah nggak ngerti ya kalau misalnya itu boleh digabung juga sama wartawan apa enggak, tapi kalaupun iya pasti Nah akan kasih tahu teman-teman sih. Oke Kak, baik Kak. Kak, ini soal yang Hmm. video viral itu nih, yang Kakak debat sama Riri jadi viral tuh Kak. Itu kelanjutan. Aku nggak debat sama dia, aku debat sama yang mewakili dia. Hmm. Itu kelanjutannya seperti apa tuh Kak, kalau boleh tahu Kak? Kelanjutannya seperti apa? Hmm. Ah, enggak sih, nggak ada kelanjutan apa-apa. Maksudnya buat aku pribadi juga aku udah stop di situ aja gitu sampai sampai hari itu ya cukup tahu aja bahwa orang yang mewakili orang yang menzolimi Mamana seperti itu orangnya gitu. Jadi ya udah, nah nggak perlu yang harus terlalu gimana gimana gitu. Tapi kan sekarang udah Harus viral harus tuh. iya iya. Tapi ya udah gitu aja biar maksudnya kan dia sendiri yang bilang, apa, viral-viral. Jadi ya eh, viral ternyata, Pak. Jadi gimana dong, Pak? Siapa saya di Nusantara apa, Di siapa Republik saya ini. di Republik Ya, malah jadi buat meme-meme kan ternyata tuh. jawabannya adalah yoi, mau tinggal nunggu meme-nya tuh. Jadi siapa ada di Republik ini ternyata gitu. Apa kamu ngomong viral-viral? Ternyata viral, Pak. Ternyata saya di Republik ini adalah orang yang lumayan bisa bikin viral, Pak. Anyway, ya gitu teman-teman. Jadi tanggal 24 lagi. Tanggal 24 lagi semoga bisa dimasukin lah di di Zoom-nya karena juga pengen tahu apa sih yang dituntut gitu sama si penuntut ini gitu. Karena kan kembali lagi ya di Jakarta Selatan ternyata karena mereka juga turut menggugat kami katanya. Tapi kembali lagi karena dia menggugatnya polisi. Hmm. Terus turut menggugatkan keluarga kami gitu loh. Itu dilaporin di Jakarta Selatan, terus kemarin di Petun Jakarta Timur. Sebenarnya sih harapan Irina cuma satu ya gitu loh. Kan ternyata Rina tuh baru tahu, nih, sebentar ya. Hmm. Nah, baru tahu ada klausal, sebentar ya. Hmm, bentar. Hmm, Oke, sebentar, dikit lagi.
pokoknya intinya dari hukum kita kalau nggak salah nggak boleh menolak sidang atau apa gitu, apa persidangan, bukan sidang, apa ya, gugatan ya, gugatan harus diadain ya. Oh, pengadilan tidak boleh. Jadi kita baru tahu ya, ada satu peraturan di negara kita adalah pengadilan tidak boleh menolak perkara. Sementara, jadi buat Nerina tuh hal-hal kayak gini kan istilahnya sudah diingkrah gitu kan. Polisi sudah mengatakan bahwa sudah ada ahli forensiknya yang menyatakan bahwa itu semua adalah surat buatan. Ya kan? Iya. Dan sudah diamini sama persidangan, sudah sampai ingkrah pula gitu kan. Nah, persidangan tidak boleh menolak perkara tuh maksudnya ya kalau perkaranya istilahnya nggak tahu ya, kalau misalnya udah ingkrah berarti gimana sih? Berarti udah mungkin masuk, di kan? sini itu dia istilahnya kan sudah ketok palu. Berarti hakim sudah memutuskan orang ini sudah bersalah dan orang ini letaknya juga sekarang sudah di dalam penjara gitu loh. Jadi pertanyaan Nirina adalah orang di dalam penjara dan sudah dinyatakan bersalah. Nah, bingung sih memang hukum ya gitu. Tapi intinya mungkin dia harus diperketat lagi sehingga juga jadi orang-orang pengadilan, petun semua juga jadi punya waktu kali ya buat, karena sekarang sidangnya tuh banyak banget. JPU aja sehari tuh bisa sampai kayak 10 case lebih, 15 bahkan gitu dalam satu hari. Kita tahu sendiri kan macetnya Indonesia tuh kayak apa gitu loh. Jadi Jakarta pula gitu kan. Jadi harapan Rina besar di sini tuh untuk kayak secara hukumnya tuh kayak gini-gini tuh hal-hal yang istilahnya para hakim bisa lihat ininya pengen usaha lagi tuh dikecilkan kemungkinannya dong, dan klausal tadi tuh persidangan tidak boleh menolak perkara tuh mungkin dibikin yang lebih apa ya istilahnya update dengan sekarang kali ya, dengan kejadian sekarang kali ya. Nggak tahu gimana benernya ngomongnya sih, tapi kan jadi bingung ya, orang udah dalam penjara masih bisa menuntut lagi, dan yang dituntut adalah institusi-institusi seperti polisi, BPN gitu. Wow, berarti kan dia berani sekali bisa istilahnya, berarti kalau mereka bilang berani menuntut, berarti mereka berani menyatakan bahwa apa yang sudah dilakukan polisi kemarin adalah salah. Apa yang sudah dilakukan BPN kemarin juga salah. Ya kan? Iya. Itu sih, saya ngelihatnya secara hukum dong, semoga habis ini ada peraturan lagi yang benar-benar memperketatkan orang-orang yang istilahnya sudah dibuktikan bersalah dan memang bersalah, bukannya hanya dibuktikan salah tapi tidak dengan cukup kuat bukti-bukti ya, ini bukti ini udah pakai ahli forensik, udah pakai polisi, udah pakai semuanya gitu, masih bisa nuntut lagi. Hai, apa mungkin ini cuman buat biar memperlama kasus persidangan ini kayak mungkin pasti itu sih pasti. Itu pasti, dan memang kami juga dari keluarga sudah makanya sebenarnya sih besar harapan Natuna bisa dalam waktu dekat inginlah bersilaturahmi gitu loh sama dia, sama yang menuntut adalah Riri Kasmita dan juga suaminya siapa suamiku? Suaminya adalah Erdianto. Jadi intinya adalah pengen tahu aja gitu, apalagi sih apa gitu loh, kenapa sih sebegitunya tuh apa gitu. Memang mau pengen memperlama, mau mempersusah, mempersulit apa tersalah macam, sebutkan semua itu memang iya gitu, dan kami memang terima dan jalanin gitu loh. Tapi istilahnya kayak kemarin tuh sebenarnya momen yang pas banget loh, udah ya kita ketemu silaturahmi berdamai, udah lu jalani hidup lu, perbaiki hidup lu, udah gitu loh. Dan dia tuh kalau nggak salah terakhir 12 tahun deh kalau nggak salah, 13 tahun ya, 13 tahun. Nah, sementara yang si oknum notaris, nah ini nih satu lagi nih pertanyaan. Nah, oknum notaris juga udah pada ini loh, udah pada keluar gitu. Statusnya apa ya mereka gitu? Apakah mereka kembali lagi menjabat atau tidak gitu? Karena
untuk ketiga orang ini salah satunya apalagi ya gitu, no salah duanya tuh sebenarnya berposisi di, eee, dia berposisilah gitu. Jadi istilahnya untuk kita tuh pertanyaannya adalah kayak gini nih, kan udah kemarin ada sebuah perubahan ya, katanya oknum notaris itu tidak bisa penjarakan, hanya bisa diperdata, tapi ternyata sekarang berubah, alhamdulillah ada perubahan yang membaik gitu kan. Jadi untuk memperkecil kans-kans oknum-oknum notaris lain gitu loh, karena penjara menanti kalau memang Anda melakukan kesalahan gitu ya. Cuman ya itu tadi, "Riri, lu mau ngapain lagi sih?" Gitu. Ini teman-teman sejawat Anda sudah pada keluar loh. Jadi nggak mau cepet baik-baik aja ya gitu. Nah, doainlah teman-teman semoga Anda bisa dalam waktu dekat pengen pengen silaturahmi gitu. Nah Karena ngomong-ngomong mempertanyakan lagi ya. nah ngomong-ngomong silaturahmi nih, katanya kakak juga kan ingin berdamai nih, dan kubu sebelah katanya si Ata itu sulit memaafkan tuh. Itu gimana kak? Siapa? Ata, Ata tuh siapa? kubu sebelah sulit memaafkan kakak itu seperti apa tuh kak? Maksudnya kubu sebelah tuh yang penggugat. Mm-mm. Oh, penggugatnya katanya nggak ini sama aku. Apa namanya? Gimana? Kamu dengarnya Enggak, dari mana? dari yang viral-viral tersebut kak. Ini tar dulu nih, tunggu. Yang viral kemarin dari salah paham. Kemarin itu aku berdebat sama siapa namanya? Aku nggak ingat namanya. Aku nggak ingat namanya, tapi dia tuh kan pengacara ya, pengacaranya sih. Jadi aku tuh kemarin itu tidak ketemu sama Riri atau suaminya, hanya ketemu dengan pengacaranya aja gitu. Dan ada kubu sebelah nih siapa nih pengacaranya atau yang diwakilkan. Kalau mereka berdua sama-sama nggak bisa memaafkan aku, yang penting aku dari hati yang paling dalam sih udah mau niat mencari jalan tengahnya atau mungkin mencari jalan keluarnya gitu. Berarti kakak sendiri juga udah membuka hati lebar-lebar untuk berdamai ya kak? Berdamai sih mungkin ada sesuatu yang bisa termaafkan tapi tidak terlupakan ya gitu. Tapi istilahnya untuk memberanikan diri membuka hati untuk mengetahui apa sih yang ada di pikirannya tuh mau sih, mau banget gitu, mau datang ke sana pengen. Dan sebenarnya nggak perlu deh ngomong apa-apa, cuma pengen tatap muka aja, pengen apa, cuman pengen bener-bener apa, what did I do to deserve this, what did our family do, nggak tahu, itu aja. Makanya di kepala tuh ibaratnya jadi ada pertanyaan gitu, apa ya gitu kan, nggak enak ya punya sesuatu yang mengganjal gitu. Oh iya kak, belum lama juga kan kakak sama Kak Ernest anniversary nih ke 15 tahun nih. Cobaannya ada aja nih. Itu menurut kakak gimana kak? Cobaannya justru ya sebagai keluarga dan sebagai apa ya namanya tim lah ya. Di sini kelihatlah kesulitannya kami, mudah-mudahan kita sebagai tim bisa solid menyelesaikan masalah ini. Maksudnya bisa dengan kompaknya, bisa dengan gandengan tangannya kita berdua dan bahkan berempat sama anak-anakku juga yang sebelum setiap kali sidang tuh pada ngedoain gitu. Atau mungkin misalnya aku lagi diem, lagi bengong gitu, terus mereka tuh udah bisa tahu gitu, Mama lagi ada pikirannya gitu. Nanti saya peluk dulu ya gitu. Jadi ya kembali lagi, nah yakin sih Allah itu kan pasti ngasih cobaannya tuh sesuai dengan kemampuan umatnya masing-masing gitu. Jadi kali ini walaupun bukan Nah yang bikin masalahnya, orang lain yang bikin masalah, tapi saya harus dengan kuat dan sabar untuk let's go, mau gimana lagi, hayo. Tapi izinkan saya bekerja, please. Tolong jangan ganggu saya waktu bekerja. Semua orang butuh cari sesuap nasi, hoi. Siap kak. Kak, nanti kakak juga akan ikutan London Marathon kayak. Nah itu persiapannya udah apa aja sih kak? Ya enggak, aku London Marathon belum. London itu kan April ya? April ya. Masih akhir tahun, September insya Allah. Ya itu adalah sebuah ungkapan saya untuk menjadi sebuah pelarian yang baik ya. Pelariannya apa? Lariin aja. Sekalian berlibur kak. Itu udah boro-boro inget deh libur itu mah udah bener-bener apa ya istilahnya
melepaskan segala rasa yang ada di dalam yang nyangkut-nyangkut tuh, wah lariin aja, olahragain aja. Habis itu, udah, yuk kita kerja lagi. Tapi stres gak sih kak, kan kakak ini persiapan lari nih kak, dengan masalah ini ke bawah stres gak sih gitu kak, kepikiran gak sih? Sebenarnya memang lagi agak numpuk ya secara jadwal gitu. Jadi ada syuting web series kebetulan di luar negeri, terus kemudian juga ada maraton ini dan butuh persiapan maratonnya gitu. Dan itu tumpang tindih dengan waktu syuting. Jadi doakan aku. Ini maraton kedua lagi. Aduh, pengennya sih waktunya lebih baik dari yang tahun lalu ya. Tapi dengan jadwal yang sebegininya dan tiba-tiba ada slip masuk jadwal persidangan. Ayah, ini tadi tidak ada di jadwal. Ya udahlah, masukin aja tumpang tindih gitu. Tapi hopefully lah, pokoknya juga maraton itu kan sebenarnya apa ya? Buat tuh pencapaian dan selebrasi aja gitu. Tapi tetap harus latihan. Itu yang bikin sekarang tuh di kepala kayak tol dikit, apa ya, senggol dikit kayak mengaum tuh karena ya itu ada waktu kerja terus waktu olahraga yang juga tidak bisa ditinggalkan karena namanya maraton itu bukan sesuatu yang kita bisa anggap sebelah mata gitu kan. Ditambah lagi tadi itu lari, olahraga, sama kerja, terus sama waktu menjadi ibu, terus sama meledos. Nah, menjaga fisik dan stamina itu seperti apa tuh kak? Menjaga fisik dan staminanya kan kakak bilang kan banyak jadwal yang padat tuh, kakak bilang meletus. Nah, menjaga fisik sama stamina itu seperti apa? Sebenarnya yang paling enak tuh karena ada support system ya, maksudnya karena kayak anak-anak ngerti maunya itu kalau lagi ada pikiran udah kasih dia olahraga nanti pasti dia happy abis ini. Jadi pengertiannya support systemku tuh yang menjadikan aku bisa mengalihkan pikiran ke tempat-tempat yang ibaratnya kayak oke sekarang lagi nggak butuh ini, nggak butuh itu memungkinkan dilakukan gitu karena keluarga bener-bener kayak udah fokus aja, mama mau ngapain udah kerjain aja gitu. Jadi bebannya berkurang lah gitu karena memiliki keluarga yang keren, alhamdulillah. Dengan segala kegilaannya.